Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Ini adalah general love reading untuk kalian yang masih single maupun yang sudah couple. Karena ini general reading, tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini, bukan cuma 1-2 orang saja. Baik, saya akan mulai bacaannya dengan kartu Oracle Card. Biasanya Oracle Card belakangan ya, tapi kali ini duluan. Dan ini adalah Whisper of Love Oracle Card. Buat single atau couple, saya kasih tahu nanti ya. Ini secara sama-sama dulu ya, general dulu. Nanti setelah itu baru kita buka tarot cardnya, tapi masing-masing berbeda untuk single maupun yang couple. Oke. Terima kasih. Dan sebanyak ini. Sebanyak ini. Baiklah, kartu pertama kalian adalah The Heart of the Matter. There is more going on than meet the eye. The Heart of the Matter. Sebentar ya, saya mesti lihat dulu gambarnya ya. Oh, oke. Ini untuk kalian baik yang masih single maupun yang sudah couple. Ini bicara tentang hati, perasaan. Perasaan itu yang lebih dipentingkan dibandingin segala sesuatunya kalau dalam hal ini tentang cinta ya, tentang sebuah percintaan. Jadi maksudnya gini, kalau kalian memang menyukai seseorang, ya put your heart on it gitu. Taruhlah hati kalian di situ, di hubungan yang itu. Kalau misalnya masih single pun, taruhlah hatimu di mana? Di kehidupanmu dan apapun yang kalian kerjakan. Mau itu pekerjaan kalian, kemudian mungkin relationship di kantor, atau di lingkungan, atau di persahabatan, atau apapun itu, atau di keluarga, taruh hatimu di situ. Karena itu penting sekali gitu. Banyak orang yang menerima atau berada di sebuah hubungan karena sebab, padahal tidak menaruh hati di situ, karena ini dan itu gitu, alasan yang lain, tapi tidak menaruh hati di situ. Itu akan berbahaya karena nantinya begitu ada masalah, ya udah langsung bubar aja gitu. Sedangkan yang terpenting adalah menaruh hati kita di setiap apa yang kita lakukan, mau itu pekerjaan, mau itu hubungan, taruhlah hati kita di situ. Oke, itu pesan pertama. Yang kedua, acting action, oke. Melakukan sesuatu ya. Act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Sorry ya, tulisannya kecil-kecil banget, udah pakai kacamata tetap nggak kelihatan. Oke. Gini ya, untuk Capricorn, mau punya pasangan atau enggak, mau single atau couple ya, tetaplah berbahagia. Kalau untuk yang single, tetaplah hidup seperti kalian punya pasangan, walaupun mungkin tidak punya pasangan. Jadi tetap aja bahagia, mau single atau double atau couple, itu nggak penting sih sebenarnya. Being single and happy itu jauh lebih penting dari punya pasangan tapi nggak happy gitu loh. Jadi kalaupun kalian masih single, tetap aja kalian bisa bahagia. Bahagiakan diri kalian sendiri dulu sebelum kalian membahagiakan orang lain, atau berharap ada yang membahagiakan kalian. Nah, untuk yang couple ini sepertinya sebagian dari Capricorn lagi LDR. Oh iya, saya juga ada Capricornnya. Saya juga LDR sih. Tapi bentar lagi ketemu, asik, minggu depan. Oke.
So in a way yang lagi LDRan itu jangan menjadikan LDR itu sebagai sebuah burden atau sebuah kesulitan atau sebuah bencana atau sebuah masalah gitu. Kalau saja kita menaruh hati kita di setiap apapun yang kita lakukan, sebuah hubungan atau apapun, mau ketemu atau tidak, mau berjauhan atau berdekatan, itu sama aja. Yang penting komunikasi kan masih bisa dijalin gitu. Dan masih ada kesempatan untuk ketemu suatu hari. Karena nggak selamanya LDR itu LDR, pasti suatu hari ketemu. Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya tentu saja nantinya bagus untuk hubungan kalian, ya. Oke, terus lanjut. Slow down, pelan-pelan. Apa nih yang suruh pelan-pelan? Pause and allow things to unfold. Untuk kalian yang single, jangan terburu-buru untuk mendapatkan pasangan. Karena kalau tidak dipikirkan matang-matang, salah pilih orang, kalian malah nanti terjebak di satu masalah baru di dalam kehidupan kalian. Lebih baik menunggu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang memang sudah Tuhan rencanakan untuk kalian, dibandingin bikin salah. Karena selama ini orang itu sudah sebenarnya dikasih track yang benar, sudah dikasih jalur yang sesuai dengan takdirnya gitu, yang sudah dituliskan untuk kalian. Tapi senang banget muter-muter. Saya ngomong begini karena saya melakukannya. Dan saya tidak ingin kalian melakukan hal yang sama. Tapi kalau kalian berpikir, itu kan adventure, berbuat salah tidak apa-apa, ya tidak apa-apa juga. Toh saya sudah melakukannya dan saya melakukan beberapa kesalahan, justru akhirnya membuat saya berada di posisi saya yang seperti ini. So nggak ada salahnya juga mau berbuat salah atau tidak di sebuah hubungan. Jadi maksudnya menjalani hubungan yang salah dulu sebelum akhirnya menjalani hubungan yang benar. Tapi kan ada juga orang yang mau menunggu, memperlambat langkahnya, slow down, menunggu orang yang tepat gitu. Jadi nggak tengok kanan kiri. Pokoknya saya menunggu orang yang tepat. Kalau ini belum tepat, ya udah nunggu aja terus gitu. Tapi kalau kelamaan nunggu juga kalian nggak punya pengalaman apa-apa kan. Nanti ketemu orang disangkanya itu yang benar, ya kalau benar, ya kan. Kalau saya sih lebih suka yang apa sih berbuat salah dan kita bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Atau seperti yang kalian bisa lihat dari pengalaman orang lain, kalian mengambil manfaatnya dari situ atau pelajarannya dari situ gitu. Tidak perlu melakukan kesalahan sendiri, tapi belajar dari kesalahan orang lain gitu. Maaf, ada email masuk. Oke? Baiklah. Jadi pelan-pelan aja, slow down, pelan-pelan aja. Pause itu berhenti sejenak ya, di hold sejenak. Jangan terlalu terburu-buru nafsu untuk mendapatkan pasangan untuk yang single. Kalau untuk yang couple, ini juga bisa sih sebenarnya. Jangan terburu-buru memutuskan apakah ini orang yang tepat atau tidak di dalam percintaan kalian. Kalau memang sudah cocok dan ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, silakan. Tapi kalau masih ada yang dipertanyakan, dan ya perlu dilihat lagi, perlu direview lagi gitu. Jangan sampai nanti menyesalnya belakangan. Penyesalan kan selalu datang belakangan ya kan. Kalau di depan namanya pendaftaran ya kan. Kalau penyesalan di belakang. Oke, bercanda aja nih ya. Oke, lanjut dengan simple act of kindness. Kindness energize you and bring happiness to those around you. Ini berlaku juga untuk yang single maupun yang couple. Kalian harus tetap berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Pada semesta, pada sekitar kalian, pada diri kalian sendiri, pada orang-orang yang involved di dalam kehidupan kalian. Mau orang itu mau balikin dengan kebaikan juga atau malah balikin dengan kejahatan, it doesn't matter. Nggak usah dipikirin, nggak usah kita berpikir apakah kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Karena itu bukan porsi kita untuk menghakimi dan bukan porsi kita untuk tahu apakah itu memang akan berbalik seperti apa yang kita kasih ke semesta, apa yang kita serahkan kepada universe, kepada orang di sekitar kita. Kalau itu
sesuatu yang baik, kalau itu adalah sesuatu yang kindness, kebaikan, positivity, hal-hal yang positif, itu pasti akan kembalinya positif. Walaupun mungkin ada yang tidak baik kepada kita, ya kita nggak usah balik jahat ke dia gitu. Terus kapan baliknya Mbak Lucy? Nggak usah dipikirin kapan baliknya, karena apapun yang kita berikan yang baik-baik itu bakalan kembali kok ke kita. Kalaupun bukan kita yang ngerasain, itu akan mungkin ke anak kita, ke orang tua kita, ke adik kakak kita, seperti itu gitu. Nggak harus kita kasih 100 baliknya 100. Nggak harus kita membantu seseorang terus orang itu bantu balik kita, nggak harus begitu. Bukan begitu juga cara kerjanya gitu. Tapi pasti akan kembali yang baik-baik ke kita. Mungkin kita tidak merasakannya sekarang, tapi seiring berjalannya waktu, pada saat kalian berada di dalam kesulitan, tiba-tiba ada aja bantuan tanpa terduga-duga, bahkan tanpa diminta, bahkan mungkin dari orang yang tidak kalian duga sama sekali. Ya, oke. Lanjut dengan get to know each other, learn to meet another needs for love. Get to know each other ini cenderung kepada orang yang Capricorn yang sudah punya pasangan. Oke, kalian harus tahu banget siapa dia yang bersama kalian. Jangan tutup mata, tutup kuping. Ntar kalau udah nikah baru ketahuan belangnya. Enggak gitu. Be smart aja. Kita harus tahu sejelek-jeleknya dia seperti apa. Justru lihat dulu apakah keburukan dia masih bisa kita terima atau enggak. Sesimpel misalnya ternyata dia orangnya setiap hari mandinya cuma 1 kali gitu. Nah kalau keburukan yang kayak gitu kan bisa diantisipasi dari sekarang dengan bilang, kamu tuh terlihat cantik atau kamu tuh terlihat ganteng kalau kamu mandinya teratur gitu kan. Pagi mandi, sore mandi, paling enggak begitu. Apalagi kalau cuacanya panas gitu kan. Kalau dia malas mandi misalnya, itu kan keburukan ya. Tapi kalau kita bisa terima itu, bisa dikomunikasikan dan nggak ada masalah dong, ya dong. Oke, lanjut dengan listen with your heart. Dengarkan dengan hati kalian. Ini mirip-mirip dengan yang tadi, menaruh hati kalian di setiap situasi. Oke, you are listening but need to hear with a loving heart. Kalau di bahasa Inggris, listening sama hear itu jadi kayak beda arti. Padahal kalau di Indonesia ini sama-sama dengar. Tapi dengarnya hear dengan dengarnya listening itu beda. Kalau hear itu cuma sekedar mendengar aja, tapi kalau listening itu mendengarkan tapi dengan atensi, dengan perhatian. Jadi dengerin dengan perhatian. Kalau di sini dibilang dengan hati. Itu misalnya kalian lagi berkomunikasi dengan pasangan kalian, untuk yang couple. Untuk yang single, kalian berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin menjadi taksiran kalian, crush kalian, atau inceran kalian, gebetan kalian gitu ya. Kalian harus menaruh hati kalian di telinga gitu. Jadi mendengarkannya pakai hati, bukan sekedar dengerin sambil lalu, tapi perhatikan ada apa di balik omongannya dia gitu. Mungkin dia lagi curhat, mungkin dia sedang komplain tentang kalian, ya nggak tahu juga. Tapi intinya dengarkan jika orang lain berbicara sama kalian. Nggak harus dia pasangan kalian, siapapun itu, teman ke, kolega di tempat kerja ke, teman kuliah ke, siapapun itu, tetap dia harus didengarkan dengan penuh perhatian. Karena kalau kalian cuma sekedar mendengarkan aja tapi tanpa pakai hati, jadinya kalian cuek gitu, dan kalian mungkin lupa abis itu. Padahal dia mungkin membutuhkan pertolongan kalian, saran kalian, atau butuh sesuatu untuk didengar. Kadang-kadang orang hanya butuh untuk didengar. Didengarnya beneran didengar ya, bukan sambil lalu. Oke. Lanjut dengan demonstrate love. Ini saya mau tahu nih, si single dapat pasangan ya. Ini kartunya sih bagus sih belakangan. Oke. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Cinta itu harus didemonstrasikan, harus direalisasikan, bukan sekedar omongan aja. Oke, so kalau kalian yang single bertanya apakah ada yang datang, ada kemungkinan itu. Nanti saya akan bukakan kartu tarotnya ya setelah oracle card ini. Karena ada miracle and blessing, ada keajaiban dan ada berkat.
Kalau udah kayak gitu, apapun bisa terjadi, ya kan? Mau orang baru kayak orang lama yang akan datang kepada kalian. Saya nggak ngomong mantan ya, orang baru itu berarti kalian belum ketemu sama dia, baru akan ketemu, atau mungkin baru aja kenal sama dia. Kalau orang lama maksudnya mungkin dulu teman kuliah ke, dulu teman kerja ke, atau orang yang pernah kalian kenal dan sekarang ketemu lagi, bisa aja kayak gitu. Oke, bisa terjadi itu. Untuk yang couple, saya nggak lihat ada masalah di sini, tapi nanti kartu tarotnya yang akan saya buka selanjutnya yang bisa ngomong. Tapi kalau yang sekarang baru sampai di sini dulu ya, saya bukain tarotnya. Yang ini adalah untuk kalian yang single dulu ya. Oke, this is for single Capricorn. Apa yang terjadi? Apakah ada yang masuk di dalam kehidupan? Jatuh. Buhana, saya tolong gak? Saya punya Buhana yang membantu saya. Terima kasih Buhana. Oke. Aduh, kenapa jauh-jauh ya kaburnya? Oke, ini untuk yang single. Apakah ada seseorang yang datang kepada si single? Ini kalau singlenya bilang nggak malu sih, saya nggak mau mikirin cinta-cintaan, ya udah nggak apa-apa. Kan saya cuma nanyain ada yang datang atau enggak. Mau kalian ambil atau enggak ya terserah kalian dah. Kenapa saya harus repot? Kenapa kalian harus protes? Namanya juga bacaan cinta, ya kan? Kalau maunya karir ya nanti bacaannya karir. Oh wow. Oke, untuk kalian yang single, adakah yang datang? Iya, ada yang datang yang cintanya lumayan kepada kalian, tapi ya kita lihat aja. Kenapa ada The Empress yang terbalik? Oke. Ini kayaknya si Capricorn masih ogah-ogahan ya dalam sebuah hubungan gitu. Terutama untuk Divine Feminine yang mungkin kemarin-kemarin sudah melalui masa-masa yang nggak enak gitu ya, ada hubungan yang mungkin nggak enak, jadinya kalian ngerasa sekarang males banget nih cinta-cintaan, nggak usah aja deh gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang itu maunya kalian, tapi saya mau bilang ada loh yang datang ke kalian dan kayaknya kalian sih yang nggak mau, atau terbalik-balik ininya, energinya bisa juga. Bisa juga. So, saya mau bilang Divine Feminine, mau itu Capricorn atau dia yang dealing sama si Capricorn. Jadi Divine Feminine-nya bisa Capricorn ataupun zodiak lain seperti bisa Cancer, bisa Aries, bisa energi api, bisa energi air. Ya, dua energi itulah ya, apapun zodiaknya, tapi bisa juga yang lain lah ya. Saya cenderung ke dua elemen itu. Oke, so kalau memang kalian nggak kepengen memulai ini, ya udah jangan PHP-in orang juga ya. Bilang aja terus terang, jangan di PHP-in. Oke, ada Seven of Wands. Ya kalian memang harus masih memperjuangkan apa yang memang kepengen kalian perjuangkan. Mungkin memang bukan cinta, bukan hubungan, tapi misalnya apa ya? Pekerjaan, karir, bisnis itu yang kalian lagi fokuskan dan kalian lagi perjuangkan. Ya udah nggak apa-apa, perjuangkan itu aja, nggak masalah juga ya Capricorn. Tapi ya sekali lagi, kalaupun ada yang datang kepada kalian dan menawarkan cinta, soalnya cintanya lumayan besar gitu, kayaknya dia perhatian banget sama kalian, cuma kalian yang ogah-ogahan. Tapi please jangan PHP-in orang, kasihan ya, jangan PHP-in. Oke, ada Eight of Wands yang terbalik. Ini kemarin-kemarin sebenarnya masalah kalian yang belepotan itu tentang percintaan sih sebenarnya udah lewat, nggak perlu juga kalian pikirin. Ini peperangannya sih kayaknya sih sama diri kalian sendiri sih. Kalian mau memulai hubungan atau tidak, mau menerima si dia atau tidak, itu peperangan pada diri sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi sebenarnya untuk masalah-masa lalu sih udah lewat ya Capricorn. Jadi ya nggak perlu lagi lah kalian pikirin itu gitu. Bagaimanapun kan apapun yang kalian
fokuskan hari ini, ya udah ini aja yang difokuskan, nggak cinta-cintaan juga nggak masalah, karena posisi kalian sebenarnya lagi enak gitu lah. Mungkin di pekerjaan juga baik-baik saja, mungkin di kehidupan juga baik-baik saja, orang tua, saudara, keluarga juga baik-baik saja, so nggak perlu mikirin itu gitu. Ada the emperor ya, so posisinya baik-baik saja, so nggak perlu cemas. Nggak punya pasangan sebenarnya nggak apa-apa kan Capricorn. Kalian being single and happy itu oke-oke aja kan, karena juga kartunya juga nggak ada yang perlu dicemaskan sih di sini. Cuma kalau ditanya apakah ada yang memperhatikan kalian, ada yang mencintai kalian, ada. Sebesar apa? Besar gitu. Bukan sekedar ya naksir-naksiran gitu, ini beneran gitu. Kemudian ada Two of Pentacles. Ini either kalian atau orang yang dealing dengan kalian itu masih memikirkan ini beneran mau menjalin hubungan atau dipikirin lagi gitu. Jadi masih menimbang-nimbang apakah ini mau diteruskan atau tidak. Ya saya bilang ya terserah kalian sih mau diteruskan atau tidak. Yang penting ya itu urusannya kalian bisa bisa memutuskan itu, tapi dipikirin sendiri dulu gitu, dipikirin dulu yang mana yang sebenarnya kalian inginkan. Oke, kemudian ada Knight of Cups yang terbalik. Ini kalau untuk cinta-cintaan masih mager, nggak mau memulai atau tidak mau meneruskan ataupun apapun, ya udah nggak apa-apa ya. Single ini terlihat banget singlenya lagi mager, lagi nggak mau cinta-cintaan, tapi ada yang datang, ada yang dia taksir juga, ada yang menaksir juga, jadi ya agak bingung gitu. Ya nggak apa-apa sih mau bingung, menurut saya sih doain aja mana yang terbaik gitu, didoakan mana yang terbaik. Mau tetap single terus atau menerima dia itu terserah. Tapi kalau ditanya apakah cintanya cukup besar, ada Ace of Cups, cintanya besar, tapi mungkin justru ketakutannya di situ, kayak oh dia itu mencintai saya sebesar itu, saya takut tidak bisa membalas itu. Ada sih ketakutan seperti itu, dan ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa energinya dia atau energinya kalian Capricorn. So intinya seperti itu. Oke? So itu untuk si Capricorn. Yang sekarang ini untuk si couple. Itu tadi Capricorn yang single, dan ini adalah Capricorn yang sudah punya pasangan. Couple, ada pesan apa ya? Saya tidak melihat ada masalah besar sih, tapi semua pesannya situ tadi kan tentang cinta, kemudian menaruh hati di setiap cinta, di setiap apa yang diperbuat kayak gitu ya. Dan nggak tahu kenapa itu yang muncul, ada sesuatu kah? Kartu pertamanya ada Hermit, dan itu adalah kartunya sohib kalian si Virgo. Energi tanah. Oke. Udah banyak amat. Oke. Ada The Hermit. The Hermit ini kan light seeker ya, pencari kebenaran. Oke. Untuk kalian yang couple, si Capricorn sedang mencari kebenaran tentang si dia. Apakah dia memang untuk kalian atau tidak? Saya mau lihat di sini. Ya, memang masih banyak kebimbangan di sini, dan memang belum terlihat apakah dia adalah soulmate kalian atau bukan. So saya cuma bisa bilang, karena ini orang per orang pasti beda-beda. Saya cuma bisa bilang gini Capricorn, kalau dia toxic nggak usah diterusin, definitely bukan soulmate. Tapi kalau misalnya dia masih baik-baik aja dan kalian cuma mempertimbangkan karena mungkin perbedaan sosial status atau perbedaan apa yang kecil-kecil yang remeh-temeh, ya masih bisa diperhitungkan. Tapi kalau perbedaannya tuh besar, ya jangan. Ya jangan diteruskan. Oke, nanti jadinya toxic. Oke. Apakah di sini ada terlihat dia toxic apa enggak? Nggak kelihatan juga gitu loh. Jadi orang per orang saya kembaliin lagi aja ya ke Capricorn, mau diterusin atau enggak, karena pertanyaannya banyak banget nih tentang si dia, bisa terbolak-balik ya energinya. Pertanyaan tentang pasangannya itu banyak banget ya. Ada Seven of Pentacles yang terbalik. Apakah kalau bersama dia akan baik-baik saja dalam segi financial? Oke, so ada keraguan di bidang financial. Ada Eight of Wands. Oke, beberapa hal berbeda banget.
mungkin yaitu yang saya sebutin tadi, mungkin perbedaan sosial life, sosial status, atau perbedaan keyakinan mungkin, atau orang tua yang masih belum percaya bahwa dia bisa menjadi pasangan yang baik, atau kalian bisa menjadi pasangan yang baik untuk dia, something like that. Kemudian Nine of Swords-nya terbalik, so ini benar-benar tentang si dia, bukan tentang masa lalunya kalian atau masa lalunya si dia. Ini benar-benar tentang kalian atau si dia, orangnya, bukan peristiwa di masa lalu atau sakit hati di masa lalu, bukan tentang itu ya. Ini tentang dia yang sekarang, kalian yang sekarang. Oke, ada Two of Wands yang terbalik, masih belum yakin bahwa dia adalah pilihan hidup untuk masa depan kalian, masih belum yakin di situ. Ada Three of Pentacles, masih belum bisa menganggap dia adalah treasure kalian atau hal yang berharga di dalam kehidupan kalian, entah kenapa masih belum yakin. Masih ada The Magician yang terbalik, masih belum yakin bahwa ini bisa diteruskan ke jenjang berikutnya. Saya tanyakan lagi kenapa begitu. Oke, tentu orang per orang berbeda jawabannya, tapi sepertinya karena ada banyak perbedaan itu, saya cenderung mengatakan ada banyak perbedaan. Walaupun mungkin sebagian dari kalian tentang orang tua yang tidak setuju atau ada yang masih belum setuju, tapi kecenderungannya adalah banyaknya perbedaan itu yang bikin kalian tidak bisa sama-sama sekarang. Oke. Terus ada juga Seven of Cups, ada banyak pilihan, entah untuk kalian, entah untuk si dia yang bersama kalian. Ada banyak pilihan sehingga yang ini ya belum tentu bisa dipilih gitu. Bisa juga ini tidak benar, nanti kalau pilih yang ini nyesel lagi. Oke, sekali lagi saya kembalikan lagi kepada kalian. Mau diterusin atau tidak, ya Capricorn, coba ditelaah lagi, coba dianalisa lagi, coba dibicarakan lagi. Menurut saya, kalaupun ada yang tidak setuju dengan hubungan kalian, bukan berarti kalian serta-merta bisa bilang bahwa itu tidak cocok untuk kalian. Loh, kalau kaliannya cocok bagaimana? Masa hanya tergantung sama kata-kata orang lain, walaupun itu mungkin orang tua kalian sendiri. Bukan saya bilang kalian tidak menentang orang tua, bukan itu. Karena bless atau bukan restu, oke. Restu dari orang tua itu sangat perlu. Kalau nggak ada restu susah nantinya. Tetap harus minta restu. So kalau memang ada yang belum setuju karena perbedaan-perbedaan kalian, ya itu yang harus dilihat dulu, itu yang harus diperbaiki dulu, oke? Ada King of Cups-nya terbalik. King of Cups-nya terbalik, kemudian The Fool-nya juga terbalik. Ini kalian sudah menjalani sekian lama, tapi giliran percintaan masih belum yakin juga. Ya, saya mau bilang apa kalau udah kayak gitu? Saya tidak bisa memaksakan seseorang yang sudah lama bersama-sama itu harus selalu bersama-sama. Karena bisa aja di perjalanannya nemuin kendala dan akhirnya nggak mau nerusin, bisa aja begitu. Oke, saya akan buka dua kartu Monology Oracle card untuk lihat pesan untuk kalian maupun yang single maupun yang couple ya. Nanti saya kasih tahu yang mana yang single, yang mana yang couple. Oke, itu buat couple. Kartu pertama tadi buat yang couple ya, yang kartu kedua ini buat si single. Your hard work is paying off. Apa yang sudah kalian kerjakan single, baik itu untuk kehidupan sosial kalian, kehidupan profesional kalian, itu pada akhirnya akan mendapatkan hasil ya. That's right. Untuk kehidupan percintaan juga begitu. Kalau kalian memutuskan untuk bersamanya, dan jangan PHP-in, ya bilang gitu. Dan kalau kalian tidak mau bersamanya, dan jangan PHP-in dia. Karena apapun yang kalian kerjakan sebenarnya akan kembali lagi ke kalian dengan oke-oke aja gitu, baik professional life maupun personal life. Apa yang kalian kerjakan itu akan kembali kepada kalian, exactly like that atau melampaui. Jadi selalulah memberikan yang terbaik, selalulah memberikan yang positif. Nanti kembalinya juga seperti itu ya. Untuk kalian yang couple,
Pesannya adalah look at the bigger picture. Lihat secara keseluruhan, bukan yang remeh-temeh kecil-kecil diliatin. Lihat big picture-nya. Lihat gambaran secara menyeluruh tentang hubungan kalian. Kalaupun perintilan-perintilannya itu masih kurang pas di sana sini, ya jangan fokus sama yang itu gitu, tapi fokuskan sama hal-hal besar yang ya kenapa dari pertama akhirnya iya sama dia, akhirnya menjalin hubungan sama dia, akhirnya setuju bilang iya sama dia gitu. Kalau akhirnya kalian pertanyakan lagi apakah ini bisa diteruskan, apakah begini, apakah begitu gitu, hanya karena hal-hal yang mungkin kecil-kecil. Jadi jangan terpaku sama yang kecil-kecil, tapi lihat gambaran secara keseluruhan gitu ya. Oke. Sekian saja bacaannya untuk kalian yang Capricorn. Saya harap ada yang bisa diambil dari sini. Semoga resonate, semoga ada pesan yang bisa kalian ambil untuk kehidupan percintaan kalian. Tetaplah berbahagia, tetaplah happy selalu, tetaplah senyum, tetaplah sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel and love, and bye.